Mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu semua ya. Saya izin record sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat. Pagi Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Ya baik. Yang terhormat kepada Mbak Jelita Cahyaning Tias selaku supervise pada pelatihan para pelatih virtual reality. Yang terhormat Bapak Amin SE selaku trainer di wilayah 1, juga Bapak Abdul Rahim selaku trainer di wilayah 1, dan juga yang terhormat pada Bapak Ibu guru pendidik hebat yang mana sudah bergabung menjadi peserta pada pelatihan virtual reality kegiatan praktik baik Milea Lab bersama Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat, juga kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara program pelatihan pertama para pelatih virtual reality wilayah 1. Mana acara hari ini diadakan atas kerjasama antara Milea Lab dan Ikatan Guru Indonesia untuk meningkatkan kompetensi teknologi pendidikan melalui teknologi VR bagi pendidik Indonesia sehingga nantinya dapat mendesiminasikan teknologi VR baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafa Milinia sebagai mentor di wilayah 1 yang hari ini berkesempatan sebagai MC pada acara program pelatihan 1. Untuk susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan dengan mengenalkan peserta pelatihan, juga mengisi link absensi yang sudah saya sediakan, itu sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi silakan untuk diisi absensinya melalui link yang sudah disediakan. Yang kedua, kita akan sama-sama melihat pemutaran video produk Milea Lab. Selanjutnya, perkenalan supervise, trainer, dan mentor, lalu penyampaian materi pelatihan oleh trainer, tanya jawab, dan penutup. Demikian susunan acara hari ini, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, juga trainer mengisi link absensi. Untuk trainer, absensinya sudah saya berikan di grup WhatsApp. Baik, selanjutnya kita sama-sama melihat ya pemutaran video. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Motor riset ya? Ini luar biasa. Seperti dapat membawamu ke sana. Tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan Dia tahu pendidikan. Dalam platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek video hingga rendah. 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode guru. Milea Lab dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Lab dapat memberikan biaya secara signifikan untuk mengajar
sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positif emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan nilai lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masih saksikan video produk Milea Lab ya, Bapak Ibu ya. Siap, Mbak. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua iman? Baca basmalah terlebih dahulu supaya berkah dan ilmu yang kita sharing hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dalam hitungan ketiga kita bareng-bareng membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Dan ilmu yang kita sharing hari ini, yang kita bagi, kita pelajari hari ini bersama bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dan dilanjut ya. Oke, Adi masih lihat-lihat, puter kanan, puter kiri, Adi. Intan masih lihat, Udut masih lihat, Asadil masih lihat. Ahmad sudah selesai, Ahmad sudah duduk kembali, sudah selesai ya. Baik, Bapak Ibu, video yang barusan adalah video penggunaan VR dengan metode daring. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah penggunaan VR secara tatap muka. Baik, Bapak Ibu, sudah sama-sama disaksikan ya tadi video
penggunaan VR dalam metode tatap muka. Tadi yang pertama ada sekolahnya Bu Ika dari Bali, juga yang kedua ada sekolahnya Pak Amin ya Pak, nih trainer kita. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan trainer pada hari ini di wilayah 1 yang mana akan melatih kita selama 1 bulan ke depan atau 4 minggu ke depan berturut-turut. Yang pertama ada Pak Amin. Halo Pak. Halo Mbak Nafa. Ya, dan yang kedua ada Pak Abdul Rahim. Lagi Pak. Masih ke-mute Pak Abdul Rahim. Pagi Mbak Nafa. Iya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan bacakan dulu ya biografi singkat Pak Amin dan Pak Abdul Rahim sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama ada Pak Abdul Rahim, lahirnya Jakarta 19 September tahun 96, menempuh pendidikan formal tahun 2014 sampai 2019 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika. Pengalaman mengajarnya, beliau pernah mengajar di SMA Swasta Muhammadiyah 11 Jakarta di tahun 2018, mengajar matematika, lalu di SMPN 205 Jakarta tahun 2019, mengajar matematika juga tentunya, dan yang terakhir di SMKN 53 Jakarta sampai sekarang. Untuk pelatihan-pelatihannya, beliau juga menempuh banyak pelatihan seperti pelatihan peningkatan kompetensi pendidik, pelatihan peningkatan kompetensi belajar, mengajar guru di era pembelajaran daring, di Simulator VR sebagai media pembelajaran interaktif, pelatihan pembuatan konten virtual lab dengan aplikasi Melia Lab, juga training of training guru penggerak 2020. Selanjutnya adalah biografinya dari Pak Amin. Ya, Pak Amin menempuh pendidikan S1, sekarang juga melanjutkan ke jenjang S2, di mana pendidikan jenjang S1-nya adalah di Universitas Borobudur dengan jurusan ekonomi manajemen, dan untuk jenjang S2-nya sedang ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan pendidikan teknologi dan kejuruan. Seperti itu. Untuk pengalaman bekerjanya ini Pak Amin pernah menjadi staf manajemen di Koperasi Mitra Duafa, lalu juga pernah menjadi staf administrasi keuangan di ESE Group, lalu menjadi staf operasional, bendahara komite sekolah, dan sekarang menjadi guru produktif OTKP di SMK Negeri 1 Haurwangi. Ya mungkin sebelumnya Bapak Ibu salah satunya sudah saling kenal ya Pak, karena saya lihat beberapa ada wajah-wajah yang juga pernah ikut pelatihan-pelatihan sebelumnya. Ya Pak ya. Baik, selanjutnya langsung masuk saja di pemaparan materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Abdul Rahim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sudah terdengar suara saya Mbak Nafa? Sudah, Bapak. Ya, alhamdulillah. Oke, saya mulai Mbak Nafa, izin. Apakah sudah terlihat share screen yang saya tampilkan, Bapak Ibu? Oke. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang, serta kesempatan berkumpul bersama, bertatap maya di pelantar Zoom pada hari ini. Insya Allah kita selama 2 jam ke depan kurang lebih ya Mbak Nafa akan sama-sama belajar bersama Bapak Ibu, karena jujur saya juga di sini masih sangat haus akan belajar, dan juga saya menyadari pasti di sini masih banyak Bapak dan Ibu guru hebat yang lebih dari saya. Untuk pertama kali dalam pembahasan virtual reality ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan secara konsep Bapak Ibu guru ya. Barangkali mungkin di sini sudah mengenal ya, atau mungkin sudah ada yang tidak asing lagi dengan apa itu virtual reality.
pun yang belum mengenal pun juga jangan berkecil hati, kita sama-sama di sini belajar dari awal, dari nol gitu ya, bagaimana kemudahan yang diberikan oleh teknologi ini. Oke, saya izin ganti slide. Oke, virtual reality, prinsip dasar dan aplikasi dalam pendidikan. Nah, jadi nanti kita hari ini Bapak Ibu khusus membahas secara konsep terlebih dahulu. Untuk praktiknya atau untuk mengenalkan bagaimana aplikasinya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, di sini terlebih dahulu saya coba bacakan ya, founder dari Sinta VR atau PT Sinta VR, yaitu startup pertama di Indonesia yang membawakan teknologi VR, ya, yang berdiri pada tahun 2016 sebagai develop ya customized VR content. Nah, jadi teknologi VR ini memang sudah lama ya Bapak Ibu pasti sudah mengenal dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an kemudian berkembang akhirnya sampai saat ini konten VR ini sudah semakin canggih dikembangkan dalam konteks pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini foundersnya ada Pak Akira Sow ya, CEO-nya dari Waseda University atau yang berada di Jepang ya kalau tidak salah. 5 tahun berpengalaman sebagai engineer sistem pengelola entity data untuk 5 tahun gitu. Kemudian ada Ko atau Pak Andes Rizky dari University of Indonesia, sudah mendalami selama 6 tahun sebagai product develop R&D in multinational company atau di perusahaan multinasional. Dan ada CTO yaitu Pak Andrew S. Powika dari BINUS, kemudian sudah memiliki 2 paper terkait bagaimana penelitian dalam VR. Dan ini pun juga mendapatkan banyak dukungan yaitu dari Telkomsel, Pertamina, Puspitek, dan lain seterusnya. Kalau kita lihat ya perkembangannya dari awal berdiri dari Melia Lab tadi sudah menghasilkan banyak users ya atau penggunanya dan guru-guru yang memiliki certified atau sertifikat untuk membawakan teknologi VR ini ya. Di sini sudah terlihat ada data statistik dari bulan April sampai dengan Agustus ya. Ini mengalami pesat ya, maksudnya dari 16.000 sudah digunakan 16.000 murid dan 2.800 guru di 34 provinsi. Nah, agenda kita pada hari ini kita akan mengenal apa itu virtual reality ya, kemudian perkembangan teknologi VR itu sendiri, VR di era baru, mudah, cepat, dan juga terjangkau. VR bagi pendidikan, identifikasi kesiapan sekolah, apa sekolah saya siap. Nah, jadi nanti kita akan mengidentifikasi nih bagaimana kesiapan teknologi dari sekolah yang kita secara sumber daya gitu ya. Kemudian ada metode-metode blended learning dengan VR yang tadi sudah disampaikan oleh pemutaran video yang Mbak Nafa putarkan ya di awal. Kemudian ada prinsip pembuatan konten VR untuk bahan ajar SD sampai dengan SMA atau SMK. Nah, kita mulai dari apa itu virtual reality. Nah, imajinasi. Jadi apa sih yang kita pikirkan ketika mendengar virtual reality? Virtual itu kan artinya maya ya Bapak Ibu. Artinya yang tidak real, tidak nyata gitu ya. Nah, reality itu nyata, realitas. Nah, maka menggabungkan itu satu hal itu menjadi imajinasi ya, virtual dan juga reality. Nah, jadi secara bahasa sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Semisal kalau kita di lab ya Bapak Ibu, misalkan laboratorium kimia, biasanya kita melihat di sana ada gelas ukur, kemudian ada yang mudah dipegang, misalkan kayak larutan-larutan. Nah, itu kita bawakan ke dalam dunia kita tanpa harus datang kepada labnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dihantarkan atau mempercepat satu metode jarak jauh menjadi
yang ada di depan kita. Gitu. Nah, grup teknologi imersif. Nah, jadi selain tadi kita kenal dengan virtual reality, dia ternyata memiliki beberapa jenisnya. Yaitu yang pertama ada augmented reality. Augmented reality ini yang biasa kita kenal dengan suatu hal yang sudah ada di sekitar kita, seperti misalkan di depan kita ada tembok ya. Nah, maka tembok itu memiliki realitasnya ada suatu hal yang bisa kita tambahkan. Seperti itu kita bisa membuat unsur digital di dalam dunia nyata. Kemudian sistemnya terbuka, berguna untuk detailing. Nah, jadi augmented reality ini kita dapat memberikan unsur-unsur yang berkaitan dengan yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Dan dia juga untuk detailing, misalkan di dalam misalkan pintu nih kita buat misalkan mengenal bagian-bagian suatu hal menjadi lebih detail seperti itu. Nah, kemudian virtual reality yang saat ini kita akan bahas ya, dan juga kedepannya kita akan bagaimana menerapkannya dalam dunia pendidikan, khususnya kita sebagai guru untuk pembelajaran siswa. Nah, membawa 100%, nah ini 100% ke dalam dunia digital. Artinya satu hal yang sangat jauh Bapak Ibu. Mungkin misalkan mengenal planet gitu ya, planet itu kan hal yang luar biasa, yang sangat jauh, yang kita tidak bisa menjangkaunya seperti itu. Nah, kemudian sistem tertutup atau full immersive. Nah, sistem tertutup ini artinya kita tidak lagi menggabungkan realita yang nyata kita nih, misalkan di depan ada pemandangan, misalkan ada bangku, ada jam dan seterusnya, itu tertutup oleh kacamata yang kita sebut nanti VR cardboard atau VR Google gitu ya. Kemudian berguna untuk belajar dengan variasi skenario. Nah, skenario ini artinya kita buat stage-nya, kita buat scene-nya Bapak Ibu. Kita buat pemandangannya mau seperti apa nanti. Kita lagi di luar angkasa, atau kita lagi di laboratorium, kita lagi di Taman Ragunan, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari nanti di virtual reality. Nah, kemudian ada lagi yang teknologi paling mutakhir, yaitu mixed reality. Yaitu gabungan antara yang pertama tuh AR dengan VR. Nah, sistemnya itu terbuka imersif, artinya dalam satu kondisi tadi AR augmented reality ini benda nyata bisa kita detailkan dengan memasukkan unsur digital. Nah, maka dengan mixed reality ini kita mampu menggabungkan bentuk fisik dari suatu benda yang ada di depan kita menjadi digital yang akan berfungsi secara digital juga. Nah, seperti gabungan lah gitu. Nah, kerja otak ketika di dalam sebentar. Nah, di dalam VR ya, di sini ada dunia ya, kemudian kita simulasikan, stimulasi secara alami gitu kan, kemudian organ kita mengalami sense gitu ya, mengalami respon gitu. Nah, kemudian dikonfigurasi ya, sehingga ada di sini memasukkan satu dunia yang secara maya gitu ya, secara nyata menjadi maya seperti itu. Kayak yang tadi misalnya luar angkasa, kemudian laboratorium itu menjadi nyata di hadapan mata kita seperti itu. Nah, ini perkembangan teknologi VR ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta VR ini hadir baru tahun ini atau mungkin baru yang saya sampaikan kali ini Bapak Ibu. Jadi sudah mengalami beberapa perkembangan dari tahun 1516 ya. Kemudian 1960 dengan simulator yang masih dengan alat yang besar ya. Karena kalau teknologi dahulu itu identik dengan satu hal yang besar Bapak Ibu, yang perangkatnya tidak praktis ya. Kemudian berkembang 1978, 1982 sampai akhirnya di tahun 2014, 2015 dan terhingga sampai seterusnya. Jadi konten ini masih terus dikembangkan oleh para peneliti ya. Dan termasuk salah satunya yang kita akan memperkenalkan yaitu aplikasi Melia Lab yang diusung oleh Pak Andes Rizky beserta kawan-kawan. Nah, variasi alatnya nih Bapak Ibu. Jadi memang kalau ada teknologi pasti ada alatnya. Seperti halnya komputer. Kita mengusung konsepnya digital, maka alatnya ada gitu ya. Nah, di sini VR ini kita lihat ada yang paling mahal sampai dengan yang paling murah ya Bapak Ibu ya. Yang dari $2.000 itu berapa kalau dikonversi? Dikali 15.000 sekian ya. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika memang misalkan tidak memiliki alatnya atau headset VR-nya gitu ya. Karena
nanti aplikasi yang kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah tidak perlu lagi ya, atau paling tidak terbantu dengan adanya perangkat handphone saja sudah cukup, seperti itu. Nah, ini ada headsetnya, kemudian ini yang berupa paling terakhir adalah cardbox ya. Jadi ini bisa kita susun menggunakan kardus sederhana Bapak Ibu. Bisa kita buat sendiri juga, kalau di YouTube biasanya banyak tutorialnya. Kebutuhan VR dalam dunia pendidikan. Nah, tadi kan kita sudah menyampaikan gitu ya, dunia pendidikan saat ini saat daring lah, apalagi sangat membutuhkan satu hal yang dirasakan secara nyata oleh siswa Bapak Ibu gitu ya, secara kontekstual. Maka di sini kebutuhan VR ini mengalami kenaikan gitu ya. Di sini ada showroom and details, kemudian ada untuk arsitek ya, kepentingan arsitek, kemudian edukasi atau pendidikan paling tinggi ya, kemudian untuk di bidang kesehatan, manufacturing atau industri teknik, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata VR ini kebutuhannya paling tinggi ada di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Berarti ini kita bersyukur ya, artinya sangat mampu dan sangat mendukung untuk menciptakan kondisi atau kebutuhan pendidikan yang sesuai saat ini. Nah, kenapa kita butuh VR dibutuhkan ya? Oke, untuk meningkatkan sebentar, mohon maaf. Oke, untuk meningkatkan emosi positif siswa, Bapak Ibu. Apa sih maksudnya? Jadi emosi positif itu adalah satu hal yang sangat penting ya untuk siswa itu rasakan, karena di VR ini kan untuk memberikan kesan imersif. Imersif itu meninggalkan kesan yang mendalam atau meninggalkan satu hal yang mempengaruhi perbuatan dan tindakan siswa. Nah, studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa VR meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30-40%. Nah, dari emosi positif ini apa sih yang bisa kita atau yang biasanya nanti output yang siswa lakukan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kognitif Bapak Ibu. Fokus dan ingatan siswa menjadi lebih kuat ya. Ketika kalau kita pernah mengenal jika aku melihat misalkan, maka aku berapa persen gitu aku memahami gitu ya. Namun jika aku merasakan atau istilahnya, maka aku paham gitu kan. Nah, maka di sini penggunaan VR dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan kemampuan kognitif ingatan dan juga fokus pada siswa. Simulasi konsep pembelajaran menjadi mudah dan murah. Penggunaan VR dapat mempermudah simulasi atau eksperimen untuk suatu objek studi. Penggunaan VR juga dapat menurunkan investasi lab atau simulasi hingga 90%. Nah, maksudnya adalah tadi kalau kita lihat perkembangan VR itu memang tidak murah juga Bapak Ibu. Teknologi ini sebetulnya di awal itu sangat mahal. Namun perkembangan itu menuntut untuk agar VR ini bisa dirasakan oleh seluruh elemen. Nah, termasuk kita para guru saat ini, akhirnya alhamdulillah Pak Andes Rizky gitu beserta kawan-kawannya membawakan satu teknologi yaitu atau aplikasi Milea Lab yang akan kita pelajari nanti, sehingga ini memangkas ya biaya lab atau simulasi yang tadi di awal yang sudah kita tahu. Oke, di sini ada studi kasus Beijing sampai dengan Cina ya. Rata-rata skor tesnya gitu untuk pencapaian VR itu berada di angka 93 gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah 90. Dan di sini ada grafik ya, perbandingan ya antara keuntungan VR dengan kecerdasan kita secara alami. Jadi tanpa kita adanya VR dengan sebelum dan sesudah adanya VR. Ternyata ketika dilihat di sini kemampuan kita meningkat ya Bapak Ibu ya. Di sini 98 ya VR IT gitu. Kemudian yang di bawahnya si IT ini dia menunjukkan di bawah oleh VR ini. Grade-nya bisa mencapai 98.
Oke, kemudian di studi kasus Warwick Inggris, tadi kan di Beijing, sekarang di Warwick Inggris, itu kondisi pembelajarannya menggunakan VR ini berada di kondisi paling tinggi di kisaran 58 ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari antara pretest dengan post-testnya ini sangat tinggi gitu ya dibanding dengan hanya video ataupun textbook. Jadi VR di sini masih mengalami keunggulan gitu. Kemudian tadi itu adalah ingatan, kemudian di sini emosi positif. Emosi positif juga menunjukkan grafiknya ini menunjukkan kelebihan VR, kemudian emosi negatif yang ditimbulkan di VR ini cukup rendah karena kalau kita biasanya bosan Bapak Ibu melihat video yang terlalu lama ataupun textbook yang begitu ruwet gitu ya, banyak teks gitu, sehingga ini semua merepresentasi apa yang menjadi keunggulan VR saat ini. Oke, nah tadi yang sudah diputarkan oleh Mbak Nafa ya, sudah diujikan di 10 provinsi dengan 1.800 peserta didik mengalami 80% peningkatan emosi positif yang dialami peserta didik setelah memakai Melia Lab. Nah, aplikasi yang disebut ini Melia Lab ya. Kemudian 93% mengalami peningkatan pemahaman materi belajar yang dialami peserta didik setelah memakai VR. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ya yang dilakukan selama pandemi ini menggunakan VR, baik daring maupun luring ya. Oke, pertanyaannya nih, kenapa tidak sejak dulu pakai VR? Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kita bahas ya. VR itu masih terbatas. Di tahun 2015 sampai 2017 untuk mendapatkan VR yang bagus masih sulit mendapatkan akses alat yang murah gitu. Karena memang teknologi ini pada awalnya memang mahal Bapak Ibu. Kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Nah, sedikit konten pendidikan. Saat itu sedikit sekali konten VR pendidikan yang dapat diakses oleh banyak orang. Nah, biasanya konten bagus untuk alat yang mahal. Guru pun jarang yang bisa membuat konten VR mereka sendiri. Jadi selain teknologinya yang masih mahal, konten yang disajikan pun juga masih sedikit. Nah, pada pelatihan kali ini kita nanti akan membuat konten Bapak Ibu ya. Jadi kita bersiap-siap untuk sesuatu yang luar biasa yang mungkin di sini sudah pernah ada yang menggunakan aplikasi Melia Lab pun yang tidak pernah pun kita akan belajar bersama-sama gitu ya, saling sharing dan saling mendukung. Oke, VR saat ini, VR beradaptasi perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi VR menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan biaya 2 juta per unit, VR headset plus smartphone konsumen bisa menggunakannya. Nah, di sini dengan adaptasi sedikit ya, semakin berkembang, maka VR ini bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, guru dapat membuat konten. Nah, jadi kita nanti akan membuat konten Bapak Ibu semua, makanya nanti ada hal yang harus Bapak Ibu tentukan di awal ya. Mungkin mapel apa yang diajar saat ini, kemudian apa KD atau kompetensi dasar yang akan dibuat gitu untuk konten VR itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan kali ini. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Pak Amin. Silakan Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Amin. Pak Amin, silakan ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Nafa, Mas Abdur. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, terima kasih waktunya ya Mas Abdur ya. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Abdur ya tentang virtual reality. Nah, jadi banyak keuntungan menggunakan virtual itu tidak hanya kita membuat kontennya saja. Nah, di VR era baru ini yaitu sangat mudah, cepat, dan terjangkau. Nah, di mana revolusi VR dalam pendidikan ini guru bisa membuat konten virtual reality menggunakan platform Melia Lab ya yang kita gunakan nanti, yang dapat dipakai tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman operasinya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu hanya mengklik and drag untuk menggunakan konten Melia Lab Creator-nya nanti. Nah, di sini juga guru bisa menggunakan alat komputer atau laptop dengan spesifikasi medium to low.
Seperti itu. Dilanjut Mas Abdul. Nah, untuk cycle-nya di sini pertama-tama Bapak Ibu guru membuat konten itu menggunakan Melia Lab Creator ya Bapak Ibu. Nah, Melia Lab Creator ini merupakan platform yang diinstal pada komputer Bapak Ibu dengan menggunakan menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Nah, nanti jikalau sudah membuat konten kreator di Melia Lab Creator, nanti otomatis penyimpanannya akan disimpan semua di cloud server atau di server secara terpusat ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kontennya, nah nanti bagaimana sih cara melihatnya atau menggunakan atau melihat kreator yang Bapak Ibu buat, konten yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan Melia Lab Viewer yang digunakan di handphone Bapak Ibu atau smartphone. Nah, yang digunakan oleh peserta didik kita nanti dan akan dibimbing oleh Bapak Ibu bagaimana cara penggunaannya. Nah, nanti di sini juga bisa mengetahui data perilaku si siswanya. Dari tadi di video ada dari video sistem emosionalnya si siswa dari sebelum memakai dan sesudahnya seperti apa, terus bisa mengalami bahan evaluasi juga. Nanti di sana juga ada Bapak Ibu membuat quiz di konten kreatornya di Melia Lab Creator itu. Nah, mungkin lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa saja sih peralatan yang harus disiapkan untuk Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu cukup menyiapkan 3 alat ya. Yang pertama yaitu laptop atau komputer. Nah, di sini laptop atau komputer itu gunanya untuk menginstal Melia Lab Creator yang tadi saya sudah bilang, yang jelaskan, yaitu platform yang diinstal pada komputer atau laptop Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan kreator ini, Bapak Ibu sangat mudah untuk membuat bahan ajar yang berbasis personality ya Bu ya. Nah, apa aja sih spesifikasi yang dibutuhkan untuk membuat konten kreatornya itu kontennya. Nah, yang Bapak Ibu butuhkan spesifikasi di laptop yang pertama dilihat dari prosesornya ya Bapak Ibu, yaitu i3 atau i5 sampai i7. Mohon maaf. Nah, untuk RAM-nya minimal 2 GB. Nah, untuk operating system-nya yaitu harus sudah Windows ya Bapak Ibu dengan 64 bit. Nah, ruang penyimpanannya sebaiknya Bapak Ibu dikosongkan 2 sampai 5 GB. Disediakan ya Bu ya. Nah, untuk graphic card-nya yaitu internal graphic card atau external graphic card bisa dipakai. Nah, yang kedua menggunakan smartphone ya Ibu, Bapak Ibu. Nah, smartphone di sini gunanya untuk melihat hasil konten yang kita buat atau nanti Bapak Ibu bisa menginstal Melia Lab Viewer di handphone yang tadi sudah dilihat, yang saya sudah jelaskan di cycle yang sebelumnya. Nah, bahwa Melia Lab Viewer ini yaitu platform berbasis Android VR yang membuat Bapak Ibu bisa melihat kreasi VR yang Bapak Ibu sudah buat di Melia Lab Creator. Nah, untuk pengguna viewersnya di sini membutuhkan beberapa spesifikasi handphonenya seperti prosesornya yaitu Hexacore 4 × 1,4 GHz atau yang setara di atasnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk RAM-nya itu minimal 2 GB. Nah, untuk OS-nya yaitu Android minimal Lollipop ya Bapak Ibu. Habis minimal dari di atas Lollipop itu bisa digunakan. Nah, ruang penyimpanannya sebaiknya Bapak Ibu menyediakan sekitar 500 MB. Nah, graphic card-nya yaitu Adreno 510 atau yang setara di atasnya. Nah, untuk sensornya di handphone itu optimalnya kita menggunakan giroskop sensor dan minimalnya itu menggunakan akselerometer sensor.
itu peralatan yang harus Bapak Ibu siapkan untuk di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Ya, dilanjut. Nah, tadi Bapak Ibu sudah dikenalkan oleh Mas Abdur tentang virtual reality, terus yang studi kasus yang dari Beijing, Cina, terus dari studi kasus itu pendidikan itu memang lebih penting untuk penggunaan virtuality lebih meningkat ya Bapak Ibu, dari segi emosionalnya, dari segi fokusnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa selain membuat konten VR, sebelumnya itu Bapak Ibu bisa sebelum membuat dan mengaplikasikannya, Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi kesiapan sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Nah, bisa dilihat mungkin di sini Bapak Ibu semuanya sebagai pengajar ya Bapak Ibu ya, sudah familiar dengan adanya pedagogi. Nah, identifikasi pedagogi ini bisa dilihat dari kesiapan murid, karakter kelasnya, terus adaptasi muridnya itu seperti apa. Nah, terus bisa diidentifikasi lagi di teknisnya. Nah, dari kesiapan infrastruktur, dilihat dari komputer yang tadi saya sebutkan, spesifikasi komputernya itu harus seperti apa, minimalnya apa. Nah, terus dari jaringan internet. Nah, jaringan internet ini emang benar-benar krusial ya, di mana-mana. Ada seperti saya yang berada di pedalaman Jawa Barat ya Bapak Ibu, sinyal itu memang benar-benar harus stabil. Jadi setiap saya membuat kontennya, pasti saya pergi ke sekolah. Kalau di rumah jaringan internet saya sangat-sangat minim ya Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi jaringan internet kita. Nah, dari kesiapan guru, Bapak Ibu guru, dari nanti kesiapannya mau seperti apa, persiapan dari kontennya mau seperti apa, dari teknisnya nanti, terus ke identifikasi kurikulum. Di identifikasi kurikulum di sini ya Bapak Ibu melihat dari kesiapan kebijakannya, terus keterbukaannya, terus serta pelaksanaan dan tujuannya. Dilanjut Mas Abdul, nanti di sini bakalan ada data checklist untuk cara mengidentifikasinya Bapak Ibu. Nah, kita bisa dilihat dari identifikasi pedagogi. Nah, di sini ada daftar checklist ya Bapak Ibu, seperti lebih dari 70% murid Anda terpapar gawai seluler meskipun tidak memiliki gawai. Nah, di zaman sekarang anak-anak itu meskipun tidak mempunyai handphone ya atau gawai, tetapi mereka bisa meminjam ke orang tuanya Bapak Ibu. Menggunakannya pasti bisa, dimulai anak kecil sekarang dari bayi dari umur 2 tahun 3 tahun itu setiap anak itu pasti bisa menggunakannya meskipun hanya melihat-lihat seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di checklist, oh ini ya misalkan 100. Nah, nanti dari skor ini Bapak Ibu akumulasi termasuk ke mana, apakah dari segi pengenalankah, penggunaan ataupun pengembangannya. Nah, begitu juga dari seksi teknis dan kurikulumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi dari segi teknisnya itu seperti apa, apakah di sekolah Bapak Ibu mempunyai operator IT, terus dari segi kurikulumnya, apakah sekolah Bapak Ibu memakai kurikulum K13 terbaru atau kurikulum internasional bagi yang sekolahnya yang internasional ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mengelompokkan sekolah Bapak Ibu sudah ada di posisi mana, apakah di segi pengenalankah, penggunaankah, atau pengembangannya. Nah, coba dilanjut Mas Abdul. Nah, nanti ada area identifikasinya. Nah, di sini misalkan jikalau dari 20 di area 20 yaitu area pengenalan, misalkan seperti itu. Jadi sekolah Bapak Ibu ini baru pengenalan, seperti itu, ada penggunaannya dan serta pengembangannya. Nah, dilihat dari identifikasi ini, kita lanjut ke matriks metodenya. Nah, dari matriks metode ini, tadi kita di sini, Bapak Ibu tidak hanya tujuannya tidak hanya membuat konten ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa mewujudkan
bersama untuk mengaplikasikan pembelajaran berbasis virtual reality ini mana yang cocok dan efektif, optimal untuk sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita diidentifikasi dulu seperti itu Bapak. Apakah metode ini cocok di sekolah Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, seperti ini kita dibagi ada 3 area misalkan. Jikalau dari identifikasi kesiapannya kuat di unsur pedagogi dan teknisnya namun lemah di adaptasi kurikulum. Nah, berarti otomatis metode yang efektif digunakan di sini yaitu Bapak Ibu guru menggunakan metode VR Geocaching Group ataupun Assessment Based VR. Nah, yang selanjutnya dia itu ada unsur kesiapannya itu kuat di unsur pedagogi dan kurikulum, tapi lemah di teknis sekolah. Nah, Bapak Ibu guru di sini menggunakan metode self virtual model dan virtual group flex model. Nah, yang ketiga yaitu ada area di mana di sekolah Bapak Ibu kesiapannya kuat di unsur teknis dan kurikulum, namun lebih lemah di keaktifan siswa. Nah, Bapak Ibu berarti harus menggunakan metode station rotation dengan VR dan FGD dengan metode multiple scenario di VR. Lanjut, Mas Abdul. Nah, karena kita di sini di Indonesia sedang terjangkit wabah adanya virus corona dan semua pembelajaran semua aktivitas pembelajaran digunakan secara daring ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita menggunakan yang metode yang tadi yaitu yang self virtual model dan virtual group flex model. Nah, self virtual model di sini Bapak Ibu membuat kontennya dulu di Melia Lab Creator yang tadi saya sudah jelaskan. Bapak Ibu di sana membuat konten Bapak Ibu misalkan pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, jikalau sudah selesai baru Bapak Ibu bisa meng-share kepada siswa ataupun murid untuk digunakan kepada siswanya menggunakan Melia Lab Viewers yang tadi saya sebutkan yang menggunakan di handphone ya Bapak Ibu. Nah, di sana nanti siswa bisa memilih Bapak Ibu modenya. Ada yang mode VR jikalau dia sudah mempunyai kacamata VR ya Bapak Ibu. Nah, jikalau belum juga kita siswa jikalau belum mempunyai kacamata VR atau Google Cardboard yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Abdur ya, kita bisa menggunakan mode 360 yang interaktif ya Bapak Ibu untuk mengakses konten yang disebutkan oleh guru secara online lewat Classroom. Jadi di sana siswa bisa mengeksplor permasalahan dari materi yang Bapak Ibu buat. Misalkan nanti kan sebelum Bapak Ibu buat otomatis Bapak Ibu mempunyai FPP dulu di sana ada tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, nanti di konten creator juga di sana ada Bapak Ibu bisa menyimpan kuis seperti itu, nanti si siswa bisa menjawab kuis itu lewat handphonenya ataupun meskipun tidak melewat handphonenya Bapak Ibu juga bisa si siswa ditugaskan untuk mendeskripsikan atau membuat esai dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh yang sudah Bapak Ibu buat di Lab Creator yang tadi. Oke, dilanjut. Nah, yang kedua yaitu virtual group flex model atau family rules ya Bapak. Nah, ini biasanya digunakan untuk siswa-siswi di jenjang PAUD sampai dengan SD ya Bapak Ibu. Karena kenapa ini digunakannya oleh siswa PAUD dan SD? Karena di sini harus terlibat oleh orang tua. Nah, karena kenapa kalau orang tua di sini siswa hanya bisa melihat mungkin dari segi pemahamannya mungkin agak kurang, jadi dibantu oleh orang tuanya untuk mendampingi, terus kemudian diperjelas lagi lebih mendalam tentang materi yang ada di dalam virtual itu. Kenapa harus didampingi? Makanya kalau ini belajar daring di sini harus didampingi oleh orang tua seperti itu. Biasanya di jenjang PAUD sampai dengan SD. Kalau SMP sampai dengan SMK, SMA itu biasanya sudah mandiri ya Bapak Ibu, sudah belajar mandiri
bagaimana cara memahami suatu permasalahan seperti itu. Oke, dilanjut Mas Abdur. Nah, yang tadi dari metode daring tadi, nah dua model yang tadi itu kita bisa lebih menghemat kuota internet juga ya Bu ya, ini sedikit informasi dibandingkan dengan kita menggunakan Zoom seperti ini. Nah, menggunakan Zoom seperti ini itu kita bisa menghabiskan kuota internet itu bisa bergiga-giga ya Bu, Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan yang tadi virtual reality itu kita kurang lebih bisa menggunakan dalam satu scene itu sekitar 300 megabyte. Nah, ada prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk pembuatan virtual reality oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu harus mengerti bahwa virtual reality dengan media yang lain itu sangat berbeda. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari pengaturan desain UX atau UI-nya pada media datar konvensional seperti kita sekarang berhadapan layar dengan monitor dengan kayak kita, itu hanya berhadapan terus penglihatannya juga tidak berubah. Nah, jikalau menggunakan virtual reality, pengaturan desain UX atau UI-nya pada media virtual ini mempunyai area penglihatan penuh yaitu 360 derajat dengan jarak pandangan yang tertentu ya Bapak Ibu. Nah, hal ini menyebabkan kanvas yang tersedia bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas karena dapat digunakan di semua titik area yang diinginkan. Jadi kita bisa memutar nanti di area yang Bapak Ibu buat, misalkan si siswanya. Jadi bisa kita memutar 360 derajat seperti itu. Nah, dilanjut Mas Abdul. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu dalam sistem alat VR-nya. Nah, sekarang sudah banyak e-commerce yang menjual alat virtual reality yang dimulai dari harga yang termurah, dari harga 4. Ada yang saya pernah lihat dan kebetulan di sekolah kami juga itu membuat ya Bapak Ibu cardboard-nya. Nah, itu paling murah itu ada di sekitar 40.000, ada yang 80.000, tetapi itu pengaturannya luas pandangannya itu kurang tepat ya Bu. Jadi nggak enak dilihat. Jadi, nah kalau untuk jarak pandangannya itu yang baik dalam alat virtual reality itu rentangnya itu di sekitar 90 sampai 110 derajat Bapak Ibu. Nah, kenapa hal ini disebabkan karena area line of sight yang efektif pada media VR itu ada dalam area tersebut. Jadi Bapak Ibu, jadi kita biar kenapa harus ada di area 90 sampai 110 biar kita pengguna itu fokus dalam melihat konten yang kita buat. Jadi siswa-siswa itu fokus dalam materi yang kita buat. Jadi tidak istilahnya tidak bingung, tidak nanti akan otomatis kalau misalkan penempatannya atau jarak pandangannya kalau tidak sesuai itu informasi yang disampaikannya itu tidak bisa ditangkap oleh si pengguna. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikannya juga dilanjut. Nah, hal yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan kontennya Bapak Ibu. Nah, di dalam pembuatan konten virtual reality ini Bapak Ibu, peletakan objek virtual reality itu ada batas minimum dan ada batas maksimalnya. Nah, batas minimum comfortable view distance, nah Bapak Ibu di 0,5 itu objek paling dekat ya Bapak Ibu, itu minimal di 0,5 meter. Nah, untuk jarak optimalnya yaitu yang paling optimal itu di 10 meter ya Bapak, itu untuk jarak optimalnya, strong stereoscopic depth perception. Nah, untuk objek yang lebih jauh itu di maksimum di 20 meter Bapak Ibu. Nah, jikalau di luar jarak tersebut untuk UI itu tidak lagi menjadi efektif untuk berinteraksi maupun mengasih informasi kepada si pengguna. Misalkan kita membuat suatu konten, misalkan ada gambar, misalkan sapi. Nah, di jarak pandangan kita itu kita jangan terlalu dekat
dan jangan terlalu jauh juga Bapak Ibu. Nanti apa yang kita buat, terus yang kita mau informasikan terhadap pengguna itu tidak tersampaikan informasinya. Kalau terlalu dekat itu nanti akan pusing terhadap kita juga sebagai pengguna. Kalau terlalu jauh itu kita juga sama akan terlalu pusing juga. Jadi informasi yang akan lantarkan yang dijelaskan kepada si pengguna atau siswa-siswi kita itu tidak akan tersampaikan. Mungkin demikian dari informasi yang saya dan Mas Abdur bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Nafa. Silakan Mbak Nafa. Baik, terima kasih Pak Abdurrahim dan Pak Amin. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya Bapak Ibu sebelum nanti diberitahu bagaimana cara dan teknis untuk mendownload aplikasi Milea Lab Creator yang nanti akan Bapak Ibu guru pakai. Mungkin untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung raise hand dan open mic. Silakan Bapak Ibu terkait pendekatan virtual reality. Bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah paham ya, yang Mbak Nafa ya. Kayaknya nih, Bapak Ibu udah lebih paham, lebih expert dari kita kayaknya ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang berkaitan mungkin secara teknis ataupun konsep, nanti kita selama 1 bulan ke depan pelatihan, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Abdur kita share yang link-linknya aja, gimana? Pak Dio ya. Ibu. Kan Ibu Dio. Dio, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Mas. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Terima Bu. kasih. Terima kasih Pak Amin juga Pak Abdul atas materinya, menarik sekali tentang VR ya. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah kita kan nanti bakal install VR di laptop atau di komputer. Dan kalau saya tidak salah itu kan butuh lisensi ya, kalau nggak salah ya untuk mengakses, untuk bisa bikin konten di Milea Lab-nya. Nah pertanyaan saya, apakah ketika kita punya, misalnya kita punya 1 lisensi, apakah itu hanya bisa digunakan di 1 komputer yang sudah terinstall saja, atau bisa kita gunakan 1 lisensi mungkin untuk 2 atau 3 komputer? Karena kadang bisa jadi kita aksesnya di komputer, cuma kadang-kadang mungkin pengen juga di laptop buat biar bisa lebih handy bawa kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebenarnya lebih ke teknis lagi sih, untuk spek komputer, dan tadi kan sudah dijelaskan spek laptop dan juga smartphone-nya Android. Dan tadi dibilang kalau tidak salah sekitar 300 mega ya, kalau nggak salah ya Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah 1 siswa itu juga hanya dibatasi bisa mengakses mungkin hanya sekian konten, ataukah selama mereka punya kodenya, ataukah saya tidak salah itu apakah pakai nanti bakal QR code atau gimana? Saya juga belum paham. Apakah nanti siswa dibatasi hanya untuk bisa mengakses beberapa konten saja, atau mereka sepanjang mereka punya Milea Lab viewer-nya, mereka bisa akses sebanyak mungkin konten yang diberikan oleh guru atau dari guru mapel lain juga. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Dio. Terima kasih. Pak Amin atau Pak Abdur yang mau jawab lebih dulu? Mungkin yang jawaban yang pertama ya Bapak Ibu ya, Ibu Dio akan saya jawab. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan dikasih lisensi, 1 lisensi untuk menggunakan kontennya di Milea Lab Creator. Nah, nanti Bapak Ibu tidak hanya bisa digunakan di 1 laptop. Misalkan 1 laptop Ibu misalkan terjadi gangguan atau misalkan rusak, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop yang lain tetapi dengan akun yang sama ya Bapak Ibu. Karena kenapa?
Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa dari penyimpanan MILAB Creator itu udah disimpan di cloud. cloud server. Iya. Oke. Jadi itu udah terpusat di sana, Bapak. Jadi Baik. Ibu mau menggunakan komputer yang mana ataupun yang manapun ya, itu bisa digunakan di mana saja. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi dia lebih ke akunnya ya? Iya, ke akunnya. Iya, Betul. baik. Menarik sekali. Iya. Baik, Jadi terima Ibu kasih. bisa di mana saja boleh digunakan, bisa digunakan seperti itu. Siap, siap. Terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama. Nah, kalau untuk yang selanjutnya yaitu apakah siswa hanya bisa menggunakan satu misalkan itu ya, karena jadi nanti ibu akan jadi siswa itu bisa mengakses semua kreator yang ibu buat, tetapi harus tahu kode kelasnya dulu, seperti itu. Jadi siswa itu tidak ada jangkauannya harus sekian konten yang harus dilihat, itu tidak terbatas, Ibu, seperti itu. Selama sinyalnya bagus, sinyal internetnya bagus, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Atau terima kasih Pak Amin, sangat membantu. Iya, sama-sama. Ya, izin menambahkan Pak Amin, betul Ya. Bu Dio ya. Jadi untuk nilai lab ini sendiri sudah canggih gitu ya. Kalau kita mengenal di Google atau di Google Workspace, biasanya ada penyimpanan cloud yang bernama Google Drive. Nah, kalau ini memang secara aplikasi Milea Lab ini sudah terhubung oleh server, jadi memungkinkan untuk mengakses ke segala perangkat. Namun perlu dicatat atau digarisbawahi, karena saya beberapa pengalaman memakai di laptop itu berbeda dengan di PC, karena mungkin secara kalau speknya mumpuni ya, kalau di laptopnya yang cukup baik itu bisa juga runningnya smooth dan lain seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan di PC itu jauh lebih baik biasanya pengalaman kita membuat konten itu, karena dalam membuat konten nanti Bapak Ibu semua akan berimajinasi, kita semua akan berimajinasi, dan itu tidak didapatkan di 1 menit 2 menit dan itu biasanya saya lakukan, saya angsur gitu ya, misalkan di menit di 1 jam pertama nggak dapat, ya udah kita istirahat dan lain seterusnya. Jadi sinyal pun juga diperlukan sinyal yang stabil, Bapak Ibu tidak perlu yang besar juga, tapi yang penting stabil. Mungkin itu saja Bu Dio. Oke, boleh bertanya lanjutan nggak Pak ya? Oh boleh, boleh banget. Boleh ya, karena tadi Pak Abdur bilang bahwa ya untuk mendapatkan ide itu kan kadang kita butuh waktu ya. Nah, apakah nanti berarti kita juga harus mempersiapkan storyboard atau storyline ketika sebelum kita membuat konten di Milea Creator-nya? Oke, baik Bu Dio. Jadi kalau misalkan kita biasanya untuk membuat satu hal itu katakanlah brainstorm ya, kalau bahasa simpelnya. Nah, ada hal yang lebih rumit yaitu storyboard atau storyline. Nah, mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang belum mengenal apa itu storyboard atau storyline, jadi itu adalah satu skenario atau kerangka yang akan kita buat nantinya agar memudahkan kita untuk bisa mengimplementasikan ide maupun imajinasi kita ke aplikasi Milea Lab Creator. Nah, insya Allah nanti setelah pertemuan ini, Bu Dio atau Bapak Ibu teman-teman yang lain, akan kita kenalkan secara aplikasi gitu ya, dari Milea Lab itu sendiri. Dan nanti ada satu hal yang setelah di pertemuan ini selesai, Bapak Ibu guru semua untuk menentukan mata pelajaran yang diajar saat ini apa, kemudian satu KD yang akan menentukan untuk mengimplementasikan kira-kira KD mana nih Bapak Ibu yang cocok untuk konten VR-nya. Karena yang saya pelajari untuk membuat konten VR di pendidikan saat ini, ada yang match, ada yang tidak gitu. Ada yang istilahnya kalau katakanlah di matematika, hal yang berkaitan dengan proyeksi atau mungkin bangun ruang itu biasanya lebih cocok dibanding dengan aljabar seperti itu. Pun kalau misalkan di biologi yang berkaitan dengan laboratorium, KD apa yang akan cocok digunakan. Jadi untuk storyboard, insya Allah nanti kami akan berikan template-nya, Bu Dio, dan kita juga akan merancang RPP ya. Maksudnya kita akan mengimplementasikan RPP yang selama ini kita buat ke dalam aplikasi Milea Lab. Itu keren banget. Jadi
kalau dulu ada tujuan pembelajaran, nanti tetap ada tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran tetap dapat, kemudian imersifnya juga tambah gitu, karena semakin itu kontekstual, maka semakin kuat ingatan siswa. Mungkin seperti itu, Bu Dio. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bu Dio. Selanjutnya ini ada yang raise hand, Pak Afandi. Mungkin mau bertanya, Pak? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Afandi dari Jogja. Saya mendengar VR itu sebenarnya sudah lama. Nah, saat saya membaca VR ini, waktu itu saya punya bayangan, wah ini gimana kalau diterapkan di pendidikan. Tapi saat itu belum ada sama sekali bahwa VR itu hanya untuk hiburan. Setahu saya itu, dari melihat film, melihat apa itu hanya hiburan. Ya, betul. Tapi saat itu saya punya bayangan, wah Industri gimana kalau untuk pembelajaran. Nah ternyata alhamdulillah sekarang difasilitasi oleh IGI untuk belajar VR. Nah, perkenalkan juga saya guru matematika. Terus terang untuk untuk materi-materi yang berdimensi 3 memang saya membutuhkan sekali alat-alat peraga yang berupa 3 dimensi. Jadi seperti bangun ruang, tapi sebetulnya tidak hanya itu saja. Setelah saya mendengarkan tadi paparan presentasi dari itu, ternyata tidak hanya untuk bangun ruang. Jadi untuk katakanlah misalnya untuk aritmatika sosial itu juga sangat cocok. Ya, sangat cocok. Sehingga mohon bimbingannya nanti untuk VR. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya itu adalah memang benar tadi apakah harus pakai storyboard, kemudian harus pakai, tadi ada dasar-dasar yang harus harus dibangun untuk menjadikan sebuah VR itu bisa nampak indah. Nah, salah satu contohnya memang ini yang harus ada punya nuansa lebih seni. Nah, ini yang akan membuat nanti yang melihat itu juga tidak akan bosan. Jadi katakanlah menggambar tabung misalnya ya. Menggambar tabung itu ya tidak hanya sekedar tabung seperti biasa enggak, tapi ya ada seninya, warna, kemudian ada komposisi, kemudian kalau perlu juga nanti ada bayang-bayangnya bahwa itu nanti akan terlihat seperti 3 dimensi betul. Ya, sebelumnya sebelum ini saya mengucapkan terima kasih sekali sudah diberi kesempatan masuk grup ini untuk belajar bersama dengan para pakar di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Afandi. Mungkin Pak Abdul Rahim selaku guru matematika juga nih sama, luar biasa. Ya. Bantu jawab Pak. Baik, terima kasih Pak Afandi sudah mau sharing ya kepada kami semua di sini bagaimana kehebatan aplikasi atau teknologi VR ini menghadapi atau menjawab tantangan era pandemi saat ini. Betul gitu. Jadi nanti dalam proses pembuatan storyboard atau storyline itu hanya dimaksudkan untuk agar memudahkan Bapak atau Ibu mengimplementasikan secara betul, secara baik gitu ya. Karena kalau kita berbicara seni gitu ya, untuk kita menggambar, contoh kita membuat video pembelajaran saja itu biasanya diperlukan visual karena memang dalam pembelajaran itu ada visual, kemudian auditory, ada kinestetik dan seterusnya. Nah, bagaimana mampu menggabungkan satu hal yang menjadi komprehensif itu sehingga memberikan efek kenyamanan dan betah gitu siswa untuk berlama-lama di media tersebut. Seperti halnya kalau kita saat ini yang paling umum deh gitu, video pembelajaran. Nah, itu kan masing-masing pun juga memiliki ciri khasnya gitu dalam proses pembuatan template-nya atau mungkin metodenya gitu. Nah, saat ini adalah kalau kita kembalikan ke konten VR, maka nanti tugas Bapak Ibu guru semua sama-sama akan kita bantu bagaimana membuat kesan skenario atau scene yang bisa kita sebut nantinya adalah lebih menarik, bagaimana lebih manis gitu, lebih sehingga kita membuat pemandangan sendiri, kita seperti arsiteknya sendiri gitu Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami pandu gitu ya. Dan untuk misalkan di beberapa materi Pak Afandi ya di matematika itu betul ada hal yang istilahnya
nanti bisa kita sinkronisasi mana KD yang istilahnya lebih maksimal kita kembangkan di media ini, mana yang tidak gitu. Karena memang fungsi media adalah memaksimalkan dari setiap tujuan pembelajaran yang kita akan sampaikan kepada peserta didik ya Pak. Ya. Mungkin Pak Amin mau ditambahkan, Pak Amin silakan. Oke, baik Mbak Nafa. Mungkin Pak Afandi, untuk pembelajarannya juga itu tidak hanya di matematika seperti saya yang mengampu produktif di OTKP ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kebetulan sekarang kan lagi daring, dan kebetulan di tempat di mana saya sekolah itu jauh dari istilahnya kota ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini KD mata pelajaran saya itu akan menjelaskan tentang misalkan seperti lembaga keuangan. Nah, dari lembaga keuangan itu kita berpikir bagaimana caranya siswa itu tahu lembaga keuangan itu apa saja. Nanti di dalam kreator itu kita akan ditampilkan seperti adanya contohnya seperti Bank BRI, Bank BCA seperti itu. Ada Pegadaian. Terus nanti di sana ada juga kita membuat seperti leasing atau penjualan mobil seperti itu. Nah, itu kan seperti adanya lembaga keuangan. Jadi siswa juga tahu lembaga keuangan itu ada bank, bank itu seperti ini. Karena secara daring ini di sini kita tidak bisa studi banding keluar. Makanya kenapa kita menggunakan virtuality itu manfaatnya seperti itu. Jadi hal yang tidak mungkin kita lihat akan mungkin digunakan di virtuality itu seperti itu. Jadi siswa akan lebih menarik, meskipun kita tidak ke tempatnya, tapi kita sudah tahu bahwa bank itu seperti ini, fungsinya itu apa aja. Jadi seperti itu Pak Afandi. Jadi tidak hanya bank matematika saja, ataupun jadi semua mata pelajaran sebenarnya bisa digunakan di dalam virtuality. Izin menambahkan lagi Pak Amin, kalau misalkan untuk menambah referensi Bapak Ibu di semua di sini, misalkan kalau di jenjang SD kan tadi disampaikan ada SD, SMP, SMA atau SMK, atau perkuliahan pun bisa juga konten VR ini kita gunakan. Nah, kalau misalkan di SD itu biasanya kita mengenal ada hewan mamalia, kemudian ada hewan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa buat miniatur kebun binatang gitu ya. Kemudian kita mengklasifikasikan bagaimana hewan tersebut berada di posisi klasifikasinya gitu ya. Kemudian berkeliling gitu ya, membuat efek atau kesan yang menyenangkan. Kemudian ada post test gitu atau ada assessment di akhir. Nah, nanti juga di konten ini tidak hanya pembelajarannya saja gitu ya. Karena betul yang tadi saya bilang RPP itu ada skenario pembelajaran dan juga ada asesmen. Nah, pun di konten Milia Lab nanti Bapak dan Ibu juga akan membuat asesmennya gitu ya, berupa pilihan ganda dan uraian ya, seperti itu nanti juga ada gitu ya. Kalaupun misalkan di mata pelajaran lain, misalkan TIK gitu ya, ada peripheral yang harus dihafal siswa, misalkan komputer, kemudian ada hard disk, ada CPU, dan dia berkeliling di laboratorium tersebut gitu ya, tanpa harus datang ke sekolah gitu. Itu sangat memungkinkan dan sangat bisa juga gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang lebih hebat gitu ya untuk bisa mengembangkan konten ini menjadi sempurna gitu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu inginkan. Baik, terima kasih Mbak Nafa ya. Pak Solahuddin, silakan Pak, udah raise hand juga. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Solahuddin Alayubi dari SMPT Al-Kafi, IGI Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sebenarnya pelatihan VR ini ada kesempatan kedua saya. Sebelumnya baru pekan kemarin itu ikut juga bersama PTIC dengan Pak Agung, pelatih nasionalnya Milia Lab juga ya. Cuman karena kebetulan saya juga lagi ngikutin kegiatan yang lain sehingga saya kurang maksimal. Makanya ketika akhirnya diterima bergabung di pelatihan kali ini, saya akan berkomitmen penuh agar bisa mengikuti dengan sampai akhir gitu ya. Karena saya udah 2 kali kesempatan, masa nggak jadi-jadi gitu. Pada intinya saya sangat antusias dengan VR ini, prospeknya juga sangat bagus di dunia pendidikan, bahkan disampaikan sampai dengan 2025 bisa menyedot sampai 70% gitu ya, pelajar menggunakan VR ini.
Dan momentum seperti ini benar-benar menjadi momentum yang sangat berharga karena kita sebagai guru menjadi pelopor nantinya ya untuk bisa mengajarkannya atau mempraktekannya di lingkungan sekitar kita. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan proses diseminasi nanti gitu. Kalau melakukan pelatihan ataupun praktek tentang VR ini saja bisa jadi akan ada peminatnya gitu ya. Cuman saya akan coba ingin menaikkan challenge-nya biar lebih makin semarak lagi jika kita melakukan kolaborasi juga dengan pelatihan-pelatihan saat ini yang digagas oleh Kemendikbudristek khususnya Dirjen JTK, yaitu pelatihan pengaktifan akun belajar ID gitu. Kita banyak Google Master Trainer itu yang melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan menggunakan organisasi profesional juga dengan IGI. Kalau itu dikolaborasikan dalam satu pelatihan yang kolaborasi pelatihan yang menarik, pastinya akan lebih banyak menjangkau peserta gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, memungkinkan tidak gitu? Jadi kalau yang selama ini saya temukan kan Google Master Trainer-nya itu melakukan diseminasi aktivasi akun belajar ID dan pengenalan Google Workspace for Education-nya itu kan bekerja sama dengan Canva. Jadi ada pelatihan plusnya berupa Canva, terus pelatihan plus yang terbaru itu dengan Quizzes gitu. Nah, memungkinkan tidak kalau seandainya Melia Lab ini juga masuk ke ceruk itu, jadi nantinya para pelatih-pelatihnya juga menyisipkan selain materi Google Workspace juga pelatihan tentang virtual reality gitu. Sehingga nanti bisa terintegrasi di Google Classroom dan pasarnya pasti akan lebih cepat lagi karena saat ini semuanya lagi digerakkan untuk aktivasi akun belajar ID. Sementara itu, Mbak, terima kasih atas responnya. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Mungkin mau dijawab Pak Abdurrahim, Pak Amin? Oke, izin mengalihkan sebetulnya Mbak Nafa yang lebih berkenan sebetulnya untuk menjawab. Silakan dari pihak Melia. Benar sekali. Begini ya Pak, terkait mungkin atau tidaknya untuk Melia Lab merujuk ke arah sana gitu. Sebetulnya ini bagaimana Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan lebih dulu teknologi VR. Makanya kenapa Melia Lab pertama-tama terjun itu benar-benar melatih 1.800 guru dengan tidak ada biaya sama sekali. Kita keliling Indonesia gitu ya, dari mulai Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu tujuannya agar guru-guru ini menyuarakan ke atas, ke dinas gitu. Karena sebetulnya untuk ke arah sana mungkin emang tidak mudah gitu ya bagi Melia Lab. Di sekarang ini Melia Lab bisa membuka jalan ke wilayah-wilayah, provinsi dan kota. Memang itu tingkatannya ke Dinas Pendidikan Kota, lalu dari Dinas Pendidikan Kota dialihkan ke MKKS, baru seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu guru semangat juga menyebarkan virus virtual reality ke teman-teman rekan guru lain, gitu, melakukan pelatihan-pelatihan, karena nantinya Bapak Ibu guru yang menjadi peserta akan menjadi trainer juga, gitu. Mungkin sekarang Pak Abdurrahim dan Pak Amin, nanti mungkin selanjutnya Bu Dio dan Pak Salahuddin dan Pak Afandi melatih peserta selanjutnya, dekade selanjutnya seperti itu. Jadi kalau dari saya gitu, dari tim Melia Lab sendiri masih mengharapkan dan masih mengusahakan agar teknologi VR ini terdengar sampai ke atas sana seperti itu. Jadi kalau so far ya sejauh ini mungkin kita masih di lingkup Dinas Pendidikan kota-kotanya dulu, belum sampai ke Dinas Pendidikan atas, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya, asal kitanya sama-sama semangat menyebarkan praktik baik virtual reality. Begitu Pak Salahuddin. Terima kasih sekali usulnya, mungkin nanti akan saya sampaikan ke Pak Andes ya, siapa tahu Pak Andes punya relasi yang langsung bisa ke sana, jadi kita nggak usah ribet-ribet. Iya betul. Jadi guru akan lebih tertarik karena di sertifikatnya itu ada dari Google, ada dari dinas, juga ada dari Melia Lab. Double itu kan belajar. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk menarik diseminasi biar banyak peserta. Itu saja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Ini ada beberapa nih Pak Abdurrahim pertanyaan di kolom chat ya.
Mungkin bisa saya bantu bacakan. Dari Pak Sunarto, DKI Jakarta, dari penjelasan Mas Abdur, artinya tidak semua KD di setiap mata pelajaran dapat kita terapkan dengan menggunakan metode VR. Oke, izin menjawab ya, Mbak Nafa. Nah, terima kasih Pak Sunarto yang sudah bertanya, apakah KD-nya ini memang tidak semua bisa kita terapkan atau implementasikan dalam konten VR nanti. Sebetulnya bukannya tidak bisa, tapi tidak maksimal gitu, karena ada hal yang istilahnya, contoh kalau misalkan kita di matematika ada istilah yang lebih abstrak gitu ya, yang betul-betul, tapi memang ini adalah menuntut kita untuk bagaimana berimajinasi gitu Pak Sunarto. Kalau misalkan kita terapkan misalkan konteksnya misalnya barisan aritmatika. Nah, kalau secara kontekstual bisa saja mungkin misalkan dengan menggabungkan barisan satu binatang atau hewan atau misalkan satu benda atau barang, itu bisa saja sih gitu ya. Tapi mungkin ada KD yang istilahnya tidak maksimal gitu ya, karena kami pun juga sudah melakukan beberapa pengalaman gitu ya di beberapa KD gitu ya, di beberapa mata pelajaran pun juga ada yang tidak maksimal gitu. Jadi saya pun juga menggunakan konten VR ini ya secara pribadi ini lebih memilih mana materi yang bisa saya kasih ke siswa peserta didik, mana yang menggunakan, kan karena kita pun di RPP atau di istilahnya secara kepedagogikan pun bisa menganalisis atau analisis KIKD. Nah, itu kita bisa menentukan media mana yang misalkan KD apa, medianya apa gitu ya. Dan di virtual reality ini ada beberapa KD yang saya rancang gitu yang sesuai, dan ada yang istilahnya cukup dengan video pembelajaran pun sudah cukup seperti itu. Begitu Pak Sunarto mungkin. Iya, baik. Selanjutnya dari Ibu Ica, apa kita nanti harus membeli perlengkapan untuk pelatihan ini? Tidak ya Bapak Ibu, nanti untuk lisensi akan diberikan secara gratis. Lalu juga nanti saya akan mendata untuk alamat Bapak Ibu untuk tim Milea Lab mengirimkan VR cardboard untuk Bapak Ibu sekalian, dikirimkan ke rumah masing-masing agar bisa menggunakan ya, maksudnya bisa langsung diaplikasikan seperti itu. Selanjutnya ada dari Bu Nuni. Saya benar-benar newbie di pelatihan VR ini, apalagi sekolah kami di kecamatan yang jaringannya sering tidak stabil. Mohon bimbingannya nanti Bapak Ibu mentor. Ya, mungkin Pak Amin ya Pak. Pak Amin juga tadi sudah menjelaskan bahwa Pak Amin adalah salah satu guru yang mengajar. Jauh dari peradaban istilahnya, sinyalnya juga ngendak. Kayaknya kita bakal itu. Sama Pak Amin. Iya. Kami juga agak jauh dari peradaban. Iya. Soalnya pas waktu pelatihan pembuatannya juga itu saya tidak di rumah membuatnya, tapi di sekolah, dikarenakan jangkauan internet di tempat saya itu emang benar-benar susah, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita akan bimbing bagaimana mencari solusinya, misalkan kita mencari identifikasi yang teknis tadi ya, mencari jaringan internet yang benar-benar stabil. Tidak usah kuat, tetapi yang penting stabil saja, seperti itu. Boleh menambahkan Pak Amin? Ya, silakan Mas Abdur. Jadi ada satu itikat yang ingin saya sampaikan di pelatihan ini, semoga bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru semua secara baik. Perlu dipahami kalau tadi Pak Amin itu pernah menyampaikan ini aplikasi tidak memerlukan coding dan seterusnya. Mungkin secara teknis dan teknologi kita akan belajar bersama, kita akan saling sharing di grup pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk misalkan tidak bagaimana ya nanti bisa selesai atau enggak gitu. Insya Allah jika memang ada semangat gitu, yang penting semangat dan ada kemauan, karena komitmen dari Bapak Ibu sendiri yang akan menentukan selesai, maksudnya bisa menciptakan atau membuat konten itu sendiri atau tidak. Gitu. Insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu, mudah insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum nanti kita masuk ke cara atau teknik pendownloadan Milea Lab Creator? Kelihatannya oke deh Bu Nafa. Baik, berarti bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bu. Mungkin Pak Abdurrahim dan atau Pak Amin. Sebentar.
Saya bagikan linknya dulu. Kalau linknya saya berikan di grup WhatsApp, bagaimana Bapak Ibu? Oke, Bu. Bisa ya? Nggak apa-apa. Boleh efektif Mbak itu. Sangat efektif kalau Siap. ke grup Mbak. Iya, di grup ya. Iya. Nah, itu sudah ada link-linknya mengunduh Milalab Creator untuk laptop versi terbaru. Lalu untuk Milalab Viewer itu di handphone. Dan ada tutorialnya, silakan Bapak Ibu coba dilihat grupnya. Kudu dibintangi ki. Iya, harus dibintangi ya Pak, biar nggak hilang. Iya, biar tidak tenggelam. Ya, ntar saya bintangi. Tenggelam dalam lautan dalam ya Pak. Iya, betul. Lautan siswa yang japri. Soalnya ini yang VR grup 1 termasuk aktif nih chattingnya ini. Alhamdulillah. Kalau nggak dibintangi malah tenggelam ya Pak ya. Tenggelam nanti. Sudah saya kirim informasi kode lisensi Milalab-nya. Nah, ini sip nih. Wah, diberi fasilitas banyak sekali nih. Oke, sudah bisa saya mulai Mbak Nafa? Boleh Pak, silakan. Mungkin Bapak Ibu guru sambil mendownload sambil bisa memperhatikan Pak Abdul Rahim ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini Bapak Ibu guru semua di grup WhatsApp sudah ada beberapa link. Yang pertama itu mengunduh Milalab Creator yang nanti mungkin itu waktunya akan bisa menentukan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini ya secara koneksi. Jadi mungkin untuk nomor 1 saya skip gitu ya. Kemudian nomor 2 menginstal Milalab Viewer untuk smartphone dan ini pun juga nanti akan mengkondisikan dengan kondisi Bapak Ibu. Silakan di-download. Kemudian ada pengunduhan tutorial Milalab pada link yang akan disampaikan nanti gitu ya. Kemudian nah di sini ada mendaftarkan email aktif untuk mengakses dan mengaktifasi lisensi yang tadi Bu Dio tanyakan gitu ya selama 1 bulan ya Mbak Nafa ya. Ya betul 1 bulan semenjak pengaktifan akses akunnya. Nah silakan dibuka, boleh dibantu Mbak Nafa. Oh sudah ya. Di link yang Milia Striplab email registration firebase-app.com/login. Dibuka jendelanya. Silakan di login atau di sign in dengan akun Google yang Bapak Ibu ingin daftarkan. Ya. Ini harus Gmail atau belajar ID Bu? Usahakan Gmail ya Pak, karena nanti untuk masuk ke Milalab Creator-nya sign-in-nya melalui Gmail agar lebih mudah. Ya. Maaf, bisa diulangi tadi apa yang mau dibuka dulu? Wah, ini berarti memang betul-betul membangun dari dasar nih ya. Silakan Bapak Ibu di kolom chat dibuka linknya. Terima kasih Pak Abdul. Ya sama-sama Pak. Nah ini kita akan mengaktifkan akunnya terlebih dahulu. Nanti untuk misalkan penginstalkan itu ada tutorial ya. Nanti Bapak Ibu bisa secara aktif. Pokoknya ketika sign in nanti langsung premium gitu akunnya. Sip. Bayar itu premium ya. Ya betul Pak. Jadi memang sebetulnya secara dasarnya memang secara awalnya akun ini cukup mahal Pak. Betul ya. Kalau saya cek websitenya betul cukup mahal untuk 3 paket akun. Di kisaran berapa juta. Jika sudah kita klik misalkan akun yang ingin kita daftarkan. Turun-temurun. Belum. Ribut. Pak, kodenya apa Pak Abdul? Kode. Saya share lagi ke kolom chat. Sebentar Pak.
Oke, silakan dimasukkan kode yang sudah saya kirimkan ke kolom chat. Kolom chat. Oh. Oke, K double V ya, huruf besar, H, Y besar, R, S, C besar gitu. Nah, jika sudah nanti ada tulisan sukses warna hijau gitu ya, Bapak. Jika ada yang sudah, boleh merespon sudah sukses. K, P, P, H, Y, C, S ya. Not phone. Oh. Sukses, sukses. Nggak ada yang sukses. Sukses, sukses. Sukses ya, betul ya? Ya. Satu sukses. Alhamdulillah sah ya. Alhamdulillah ya. Nah, dengan kegiatan kita pada kali ini, pada saat ini yang kita sudah masukkan kode, maka secara resmi akun Bapak Ibu sudah premium dan bisa menggunakan fitur atau secara penuh dan bisa mengkreasikan apa yang bisa menjadikan skenario pembelajaran nanti lebih menarik, Bapak Ibu. Katanya sukses aja, Pak Abdur. Ya, betul. Jadi tulisannya sukses warna hijau ya. Iya, selanjutnya apa nih? Itu aja. Selanjutnya silakan Pak Amin dilanjutkan gimana, Pak? Ya, selanjutnya nanti Bapak Ibu mendownload aplikasi Melia Lab Creator-nya ya Bapak Ibu yang sudah ada di link. Nah, tutorialnya itu juga sudah ada ya Bu ya. Tutorial cara mendownloadnya itu seperti apa. Nah, itu nanti tergantung dari sinyal Bapak Ibu secepat atau tidaknya. Oh, download Creator dulu Pak ya? Ya, Melia Lab Creator dulu. Oke. Nggak dipandu sekalian dari sini nih. Dalam bentuk ROR ya? ROR ya. Iya, bentar saya. Wah, ini nanti dapat alat Bu Napa ya? Dikirim ke rumah ya? Betul, Pak. Nanti dapat VR cardboard-nya. 1. Wah, ini besar juga nih 86 MB. Oke. Langsung diinstal, Pak. Iya Pak, bisa langsung Iya, diinstal. bisa langsung Jadi diinstal. nanti kalau sudah menginstal, kemudian nanti pokoknya di sini ada tutorial ya Pak ya. Karena kalau misalkan ini mungkin disampaikan, karena mungkin masing-masing masih mendownload gitu ya. Ada yang sudah selesai, ada ataupun belum gitu Pak. Atau boleh Pak Amin, boleh dibantu. Ini nanti linknya kalau misalkan kita pilih yang RAR ya Ibu Pak Ibu. Kita download dulu RAR-nya. Oke, sudah. Lagi menginstal Pak ya? Iya. Kalau sudah selesai mendownloadnya, kita langsung ini diekstrak dulu ya Bapak Ibu hasil downloadannya. Apakah layarnya masih kelihatan? Masih, Pak. Masih ya. Itu ya di folder ya Mbak ya. Belum di folder, Pak. Masih di belum. screen.
Nanti hasil downloadnya kan berbentuk RAR ya Bapak Ibu. Seperti ini sudah kelihatan ya yang ini. Nah, nanti kita ekstrak dan akan muncul aplikasi Melalab Installer 1.3.3. Nah, kita cukup dengan klik kanan, pilih Run as Administrator. Nah, kita pilih yes ya Bapak Ibu untuk menginstalnya. Sudah bisa diikuti Bapak Ibu? Sudah. Nah, nanti kita akan ditunjukkan penyimpanannya itu di mana. Kalau saya di sini penyimpanannya di C ya Bapak Ibu. Kita tinggal next saja, seperti menginstal aplikasi seperti biasanya ya Bapak Ibu. Nah, kita additional shortcut-nya bisa disimpan di desktop ya Bapak Ibu, biar nanti kalau kita mau membuat, mau mencari itu lebih mudah. Jadi adanya di depan saja, kita simpan di desktop saja. Itu lebih enaknya pakai folder sendiri saja ya Pak ya? Boleh, tapi biasanya di folder C sih untuk rekomendasinya di pas installnya itu. Oh gitu. Iya. Kita next saja, langsung install. Nanti dia akan menginstal otomatis. Oh ya. Apakah ada yang sudah selesai Oh misalnya Bapak Ibu? otomatis ya. Sudah Pak. Ada tombol start. Bu Dio sudah selesai ya Bu? Sudah, Pak. Mas Abdur, apakah layar installnya terlihat apa tidak, Mas Abdur? Mas Abdur. Jadi kalau sudah nanti akan ada informasi itu finish ya Bapak Ibu. Nanti dia akan otomatis membuka aplikasinya. Ini sudah seperti Maaf suaranya. Kenapa? Sakit. Mungkin dibawanya terus. Komputer saya mendadak ngeheng Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini yang Mas Abdur sudah. Di saya melalipnya ngeheng. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi error.
Di sini saya menggunakan laptop ya, Bapak Ibu. Jadi coba mungkin bisa dilihat apakah ada perbedaan kalau misalkan maksudnya delay atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kan kita harus sign in ya. Nah sign in ini menggunakan alamat Gmail ya. Tadi kan yang disarankan Mbak Nafa Gmail saja Bapak Ibu untuk mendaftarkan akun premiumnya. Jadi silakan klik sign in with Google. Nah adanya di My Account pojok kiri atas. Kemudian kita klik ada tulisan sign in with Google karena memang Melia Lab ini terintegrasi oleh Google juga gitu untuk login. Kita klik, maka dia akan direct langsung ke browser Bapak Ibu. Nah, dia langsung ke browser, dia akan minta sign in, kita klik. Nah, kita pilih email yang sudah didaftarkan. Ingat ya Bapak Ibu, email yang sudah didaftarkan karena kalau emailnya belum didaftarkan maka akunnya belum premium atau masih belum terdata gitu ya oleh sistem dari server Melia Lab-nya. Oke, kalau sudah login berhasil, silakan tutup browser dan kembali ke aplikasi Melia Lab. Nah, kalau sudah ada tulisan login sukses, berarti sudah selesai. Oke, kita lihat di sini perbedaannya ketika dia premium atau tidak. Di sini ada tulisan nama akun kita, Gmail, dan ini ada foto profil, harusnya kalau ada foto profilnya. Kita klik, dan di sini sudah ada akun premium, valid sampai dengan tanggal yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu ya. Kalau di sini saya kebetulan masih ada lisensi di program VR Ambassador, jadi sampai di akhir tahun, seperti itu. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu nih Bapak Ibu, kita belum bisa lanjut ya Pak Amin ya. Ya. Daripada nanti tumpuk-numpuk enggak harus pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Tahap demi tahap. Nah, yang penting kalau secara begini, kalau kita dalam misalnya sebagai seorang guru kan sering ya dalam mengajarkan konsep kepada siswa itu untuk memberikan engagement yang maksimal. Jadi pada pertemuan pertama ini kita mengajarkan secara teorikal atau teoritisnya dulu gitu, bagaimana asal muasal atau VR itu bermula, sehingga nanti ketika konsep itu sudah kita pahami, untuk praktik pun juga lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tidak akan kita gabungkan di pertemuan ini. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya, yaitu masih di hari yang sama dengan jam yang sama gitu, di minggu depan kita akan melanjutkan ke aplikasi Melia Lab Creator-nya dengan seperti halnya Bapak Ibu belajar Microsoft Word gitu, mengenal fitur-fitur, menu barnya, kemudian dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, ada Bapak Ibu yang memiliki kendala yang tidak bisa login atau sebagainya? Atau semuanya sudah bisa? Karena di grup sudah beberapa yang mengirimkan bahwa sudah berhasil login ya. Nanti kalau misalnya nanti ada kendala ya kami nanti bisa japri lah mungkin. Betul, baik. Pak Avandi bisa. Iya. Di link itu sudah lengkap ya Bapak, Ibu, semuanya tutorial dan sebagainya juga ada di akun channel YouTube Melia Lab juga ada cara-caranya. Jadi mungkin kalau di pertemuan hari ini memang pembahasannya adalah materi pendekatan tentang virtual reality dan cara download dan login seperti itu. Bu Salmi ya. Bu Salmi, raise hand. Bu Salmi, silahkan Bu Salmi. Assalamualaikum Pak Jarnawi. Sehat Pak Jarnawi ya. Ya Pak. Iya Pak Abdurrahman. Siap, ini beliau pernah satu program dengan saya di VR Ambassador. Apa kalau mau nanya, kalau di luar jam ini boleh kita bertanya? Oh boleh.
Ibu. Kalau misalnya saya Boleh pas banget. Iya. kerjakan ada Makanya nanti kesulitan. kalau ada apa-apa nanti Pak Japri kalau menurut saya. Iya, iya, makasih. Itu aja sih yang ingin ditanyakan. Baik, Sebab baik. saya tadi Lola jadi muter terus. Ya Ibu, nggak apa-apa. Orangnya juga Lola. Iya benar, benar. Kamu udah pada Orangnya ya. Lola, ininya Lola. Itulah saya. Duh. Ya, Bu. Makasih ya atas perhatiannya. Ya, sama-sama Bu Ya, Salu. sama-sama Bu Sami. Mungkin ada tambahan lagi Pak Abdur dan Pak Amin. Mungkin cukup, Mbak. Cukup, Kalau Mbak. tidak ada pertanyaan lagi cukup. Ya, baik. Selebihnya diskusi lanjutan dan sebagainya terkait download, lalu terkait akun premium, lisensi dan sebagainya. Jika ada kendala, saya terbuka lebar untuk diskusi di grup maupun Japri, baik mau Japri saya, Mbak Jelita, Pak Abdur Rohim, atau Pak Amin. Itu silakan Bapak Ibu mungkin hubungi aja gitu ya, hubungi semuanya, takut salah satu ada yang sibuk dan ada kendala, bisa di backup oleh yang lain seperti itu. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya izin mau dokumentasi, kita foto bareng-bareng ya Pak Ibu ya. Oke, siap. Wilayah 1 karena kita perdana, nanti siang nanti wilayah 2. Hari ini juga luar biasa nih Bapak Ibu. Mungkin bisa bergaya ya Bapak Ibu. Wah, bisa dinyalakan harus videonya. ramai dari On cam. lain. Kameranya di on cam, harus kita bergaya ya. Ada 2 room nih, nanti room pertama dulu ya Bapak Ibu ya, pokoknya gaya aja. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak mentor dan pemateri. Iya. Terima kasih. Mbak Nova juga terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam pada semangat kawan-kawan dan juga. bahagia dan juga sehat Bapak Ibu ya. Ya, Semoga Selalu diizinkan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik. Baik, saya ambil alih sebentar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, peserta dari wilayah 1, ada 29 Bapak Ibu guru pendidik hebat yang telah hadir juga bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan dilaksanakannya program ini, para peserta pelatih mampu membuat perubahan bersama dalam meningkatkan kompetensi teknologi pendidikan maupun teknologi VR. Teknologi virtual reality juga mampu mendesiminasikan pengetahuannya mengenai teknologi VR dalam dunia pendidikan, juga mengaplikasikan platform virtual reality Milea Lab agar dapat membantu para pendidik lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota dalam peningkatan kompetensi teknologi pendidikan secara merata. Baik, saya tutup pelatihan pertama pada hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru pendidik hebat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Nafa Melenia selaku mentor wilayah 1 pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nafa. Teleponnya Mr. J. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pak Amin. Bapak Ibu Sama Pak Pandi. Alon-alon. Alon-alon pasti kelakon ya Pak Afandi. Alon-alon yang pasti kelakon Pak. Wis. Mbak Nafa, saya izin keluar dulu ya Mbak Nafa. Malabeknya belum sama. Mau ingin melanjutkan mengajar, silakan. Ya. Semoga sehat. Terima kasih atas sharingnya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.